warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Siska Bemu Inti. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Gorontalo pada mata pelajaran fisika kelas 10 pada materi perubahan iklim. Berikut video pembelajaran kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oleh karena itu dipimpin Teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya kalian. Hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Mario dengan Arijal. Keterangannya apa ya? Mereka berdua apa? Oke. Jadi semoga kita doakan mereka berdua insya Allah minggu depan akan hadir kembali ya. Sekarang Ibu akan menanyakan materi kalian minggu lalu itu. Kalian sudah belajar materinya tentang apa? Cuaca dan iklim. Kira-kira siapa yang ingat apa itu cuaca dan apa itu iklim? Secara singkat, cuaca adalah perubahan atmosfer dalam jangka pendek dan iklim adalah perubahan atmosfer dalam jangka panjang. Oke, kita beri aplaus untuk. Jadi perbedaan antara cuaca dan iklim itu, kalau cuaca itu perubahan atmosfer pada jangka waktu yang pendek. Kalau iklim itu perubahan atmosfer pada jangka waktu yang panjang. Oke, sekarang hari ini kita tetap materinya tentang perubahan iklim. Sekarang silahkan kalian amati gambar berikut ini. Ya, dari gambar pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kalau gambar ini gambarnya ya keadaan banjir. Kalau ini ya hilangnya salju di puncak Jaya. Yang perbedaannya yang dulu dan sekarang. Kalau dulu saljunya masih banyak dan sekarang sudah mulai cair. Yang ini ya cuaca ekstrim. Oke, sekarang ada pertanyaan. Bisakah kalian jelaskan apa yang terjadi pada gambar tadi? Pemanasan global. Apa yang penyebab utama peristiwa dari gambar tadi tentang pemanasan global? Ya, jadi gambar tadi itu menyebabkan pemanasan global. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa baca? Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fenomena perubahan iklim. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan iklim. Yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan fenomena efek rumah kaca. Ya, jadi hari ini kalian ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Yang
pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fenomena perubahan iklim. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan iklim. Dan yang terakhir, kalian akan bisa menjelaskan fenomena efek rumah kaca. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, kalian silakan berdiri, ada sedikit. Oke, silakan berbaris di samping. Ini di baris kanan. Oke, yang ini di yang ini di sini. Oke, ice breaking-nya itu lawan kata. Jadi lawan kata yang ibu ucapkan ya. Jadi kalau ibu katakan mundur, berarti kalian maju. Kalau ke kanan, oke. Sekarang konsentrasi ya. Oke, maju. Masih ada yang belum konsentrasi. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Oke, maju. Oke, mundur. Oke, kalian sudah mulai konsentrasi. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, sekarang silakan kalian amati tayangan video ini. Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa bumi kita sudah tidak. Pada Juni 2023 lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa bumi kita sudah tidak lagi memasuki era pemanasan global. Namun, Silakan ini bukan videonya kabar baik ya, diamati ya. karena ternyata saat ini bumi sudah memasuki era penyedihan global atau global warming. Dilansir dari World Meteorological Organization and European Commission's Copernicus Climate Change Service menyatakan bahwa Juli 2023 sebagai bulan terpanas dalam sejarah dunia yang pernah dicatat. Lantas bagaimana bumi kita bisa semakin panas? Padahal, para pemimpin dunia pada konferensi perubahan iklim PBB tahun 2015 di Paris telah bersepakat untuk mengurangi emisi karbon negaranya sehingga dapat menekan kenaikan suhu global. Krisis iklim merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan di bumi. Untuk mengurangi besarnya dampak krisis, kita harus membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Sebagaimana diputuskan dalam perjanjian Paris yang sudah direvisi tahun 2018 dari ambang batas kenaikan suhu 2 derajat Celcius menjadi 1,5 derajat Celcius. Para ilmuwan menggunakan data suhu rata-rata dari periode tahun 1850 hingga 1900 sebagai ukuran seberapa panas dunia sebelum era industrialisasi yang bergantung pada bahan bakar batu bara, minyak, dan gas. Jadi, jika suhu dunia memanas sekitar 1,5 derajat Celcius, maka hal tersebut akan menjadi ambang batas dampak berbahaya dan akan menjadi bencana bagi dunia. Seperti yang terjadi pada 23 Juli 2023 lalu, suhu dunia sudah mencapai kenaikan 1,5 derajat Celcius. Hal ini diikuti dengan serangkaian peristiwa cuaca ekstrim, termasuk gelombang panas di Eropa, dengan suhu di atas 46 derajat Celcius, Amerika Utara, dan Asia, serta kebakaran hutan di Kanada dan Yunani. Tidak sampai di situ, kenaikan suhu atmosfer juga membuat suhu permukaan laut naik. Naiknya suhu permukaan laut artinya mengancam kehidupan di bawah laut dan juga menaikkan air permukaan laut. Jika kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius ini terus bertahan,
diperkirakan pada akhir abad ini, air permukaan laut sudah naik hingga 46 cm. Sedangkan di daerah Kutub pada bulan Juli lalu, luas es laut Antartika memecahkan rekor di bawah rata-rata dengan luas 2,4 juta kilometer persegi atau 15% di bawah rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Begitu pula luas es laut di Arktik, luasnya mencapai 8,9 juta kilometer persegi atau 3% di bawah rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Para ilmuwan memprediksi suhu dunia saat ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 3 derajat Celcius, sebuah skenario yang sangat menakutkan. Kecuali jika para pemimpin dunia mampu menjalankan perubahan dalam pengurangan emisi karbon di masing-masing negaranya. Sesuai dengan perjanjian Paris, setiap negara memiliki target mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 55% pada tahun 2030 dan bebas emisi 0% pada tahun 2050. Target ini terutama ditekankan kepada negara-negara yang menyumbang emisi terbesar di atmosfer. Mengeo telah merangkum negara-negara yang telah mengeluarkan emisi karbon terbesar ke atmosfer, sehingga menimbulkan efek rumah kaca bagi bumi. Angka-angka ini bisa menunjukkan seberapa besarkah emisi karbon yang dihasilkan suatu negara sejak revolusi industri tahun 1970 hingga 2021. Oke, dari tayangan video tadi, kira-kira apa yang kalian bisa amati dari tayangan video tadi? Dampak-dampak dari pemanasan global. Dampak-dampak dari pemanasan global itu ada apa? Tadi dijelaskan. Ada peningkatan suhu bumi, kemudian apa? Ada mencairnya es di gunung, itu merupakan dampak dari pemanasan global. Oke, untuk lebih lanjut lagi agar kalian lebih paham lagi tentang materi pemanasan global dan efek rumah kaca. Jadi sekarang ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok sesuai kelompok yang minggu lalu yang sudah disampaikan. Sekarang silahkan kalian membentuk kelompok. Oke, sekarang semuanya sudah dapat kertas yang saya sudah bagikan? Ya? Oke. Fungsi kertas dan karton yang saya bagikan tadi nantinya kalian akan ada LKPD ini, LKPD yang kalian harus kerjakan. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan, nanti ditulis di jawabannya itu ditulis di kertas putih dan nantinya ditempel di kertas karton warna hitam. Ya? Dan nanti sebentar kalian akan presentasikan di depan kelas. Oke? Oke, sekarang silahkan kalian buka HP kalian dan silahkan kalian akses ini ada barcode untuk LKPD-nya. Boleh? Boleh? Kelompok 4 Kelompok 1 sudah? Boleh? Boleh diakses videonya? LKPD-nya? Boleh. Boleh? Kelompok 1 sudah? Boleh? Kelompok 2? Bisa? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, silakan dibuka. Oke, jadi ini LKPD-nya ada tujuan pembelajaran,
cara kerja. Jadi sebentar saya akan tayangkan video, kemudian kalian amati video, baru setelah itu kalian akan presentasikan. Ini ada pertanyaannya di diskusi. Oke. Di LKPD tadi itu poin pertama langkah kerjanya apa? Kalian disuruh apa? Ya, mengamati video. Tak lagi Yang memasuki tadi. era pemanasan global. Namun, hal ini bukan kabar baik ya, Gelovers. Pada Juni 2023 lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa bumi kita sudah tidak lagi memasuki era pemanasan global. Namun, hal ini bukan kabar baik ya, Gelovers. Karena ternyata saat ini, bumi sudah memasuki era pelimpahan global atau global warming. Dilansir dari World Meteorological Organization and European Commission's Copernicus Climate Change Service menyatakan bahwa Juli 2023 sebagai bulan terpanas dalam sejarah dunia yang pernah dicatat. Lantas bagaimana bumi kita bisa semakin panas? Padahal, para pemimpin dunia pada konferensi perubahan iklim PBB tahun 2015 di Paris telah bersepakat untuk mengurangi emisi karbon negaranya sehingga dapat menekan kenaikan suhu global. Krisis iklim merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan di bumi. Untuk mengurangi besarnya dampak krisis, kita harus membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius. Sebagaimana diputuskan dalam perjanjian Paris yang sudah direvisi tahun 2018 dari ambang batas kenaikan suhu 2 derajat Celcius menjadi 1,5 derajat Celcius. Para ilmuwan menggunakan data suhu rata-rata dari periode tahun 1850 hingga 1900 sebagai ukuran seberapa panas dunia sebelum era industrialisasi yang bergantung pada bahan bakar batu bara, minyak, dan gas. Jadi, jika suhu dunia memanas sekitar 1,5 derajat Celcius, maka hal tersebut akan menjadi ambang batas dampak berbahaya dan akan menjadi bencana bagi dunia. Seperti yang terjadi pada 23 Juli 2023 lalu, suhu dunia sudah mencapai kenaikan 1,5 derajat Celcius. Hal ini diikuti dengan serangkaian peristiwa cuaca ekstrim, termasuk gelombang panas di Eropa, dengan suhu di atas 46 derajat Celcius, Amerika Utara dan Asia, serta kebakaran hutan di Kanada dan Yunani. Tidak sampai di situ, kenaikan suhu atmosfer juga membuat suhu permukaan laut naik. Oke, sekarang silakan kalian ada di kolom diskusi, silakan kalian berdiskusi, dijawab pertanyaannya sesuai dengan tayangan video tadi. Dan silakan kalian berbagi tugas. Siapa yang mau dijawab yang pertanyaan pertama, sampai yang kedua, sampai yang ketiga. Dan sebentar juga begitu presentasi, siapa yang mau membacakan hasil diskusi, siapa yang jadi moderator. Ya, jawabannya ditulis di kertas HPS yang ibu bagi. Kemudian nantinya sebentar kalian silahkan tempel di kertas kapok. Jadi kalau yang mau tempel kertas ini lemnya ada di sini. Jadi dibagi. Jadi tinggal kalian lihat saja kelompok berapa
kedua nama-nama kelompok pertama, baru kalau bisa isi pertanyaan pertama. Jangan lupa tulis nama kelompok. Kelompok berapa kali? Kelompok 1, nama-nama kelompok. Baru pertanyaannya diskusi itu apa? Jangan lupa kesimpulan ya. Kalau sudah ambil lem kami dua. Oke, sekarang perhatikan ya untuk kelompok 1, 2, dan 3 silakan perhatikan. Kelompok 4 sudah selesai. Sambil menunggu kelompok-kelompok lain untuk mengerjakannya, silakan kalian dengarkan dulu presentasi dari kelompok 4. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Alifah Murniaku, Manusia Putri, Islam Yami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nomor 1. Apakah peristiwa yang terjadi ketika bumi mengalami kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius sesuai tayangan video tersebut? Jawabannya, terjadinya kenaikan suhu atmosfer, naiknya air di permukaan laut, dan cairnya es. Yang kedua, menurut kalian, apakah yang menyebabkan suhu bumi dapat mengalami kenaikan? Jawabannya, kenaikan disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang terjadi terbentuknya keseimbangan ekosistem bumi, sehingga terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata dari 3 meter. Yang ketiga, bagaimana dampak tersebut terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi? Jawabannya, meningkatkan resiko terjadinya cuaca ekstrim dan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di dunia. Kesimpulannya, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi yang diakibatkan oleh efek rumah kaca. Dengan mengurangi emisi karbon, maka kita dapat mengurangi dampak dari pemanasan global. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 1, 2, dan 3 ada pertanyaan untuk kelompok 4. Kalau ada silakan. Kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 4 dulu. Siapa lagi yang kelompok yang tidak? Oke, kelompok 3 sekarang main silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua durian, dua berondong. Wahai generasi lahan, perhatiin presentasi kita dong. Perkenalkan, nama saya Taida Daniza Ayub selaku moderator, dan rekan saya Nia Ramadhan Pano, Muhammad Yudhikar Said. dan saya Ulan Nusayabak.
Jadi kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terkait pemanasan global. Dimulai dari pembacaan soal. Soal yang pertama, apakah peristiwa yang terjadi ketika suhu bumi mengalami kenaikan suhu sesuai tayangan video tersebut? Jelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, menurut kalian apakah yang menyebabkan suhu bumi dapat mengalami kenaikan? Yang ketiga, bagaimana dampak peristiwa tersebut terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi? Dan nomor 1 akan dijawab oleh rekan saya, Dina Ramadhan. Silakan Kak. Saya akan menjawab pertanyaan yaitu apakah peristiwa yang terjadi ketika suhu bumi mengalami kenaikan suhu sesuai dengan tayangan video tersebut. Dalam mencegahnya, lepas energi, jalan kaki, bersepeda atau gunakan transportasi umum, hindari perjalanan listrik, banyak makan sayur, kurangi gunakan teknologi dan daur ulang, reboisasi atau menanam pohon. Sebelum presentasi ini berakhir, izinkan saya menyampaikan quotes. Jadi quotesnya adalah, orang jahat terlahir dari orang baik yang banyak ditanya saat presentasi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Dipersilakan. Bagaimana pemanasan global mempengaruhi cuaca dan iklim di seluruh dunia? Terima kasih atas perhatiannya. Bagaimana pemanasan global mempengaruhi cuaca dan iklim seluruh dunia? Bagaimana pemanasan global bisa mengaruhi cuaca dan iklim di seluruh dunia? Seperti yang kita ketahui, pemanasan global ini bukanlah event atau bukanlah suatu iklim yang biasa terjadi di sekitar kita. Jadi, jika pemanasan global terjadi, maka itu dapat mempengaruhi iklim dan cuaca di seluruh dunia. Karena dampak dari pemanasan global itu ada banyak sekali. Nah, dampaknya itu ada yang peningkatan suhu, cairnya es di kutub. Nah, kutub kan tidak ada di semua negara, jadi hanya ada di Antartika saja di sini. Naiknya permukaan laut itu di setiap negara mungkin banyak laut, dan pemanasan global akan mempengaruhi naiknya permukaan laut di setiap negara. Nah, hilangnya salju di puncak jaya menuju cuaca ekstrim. Nah, pemanasan global akan menuju cuaca ekstrim di seluruh dunia. Kalau misalnya pemanasan global 3 derajat Celcius itu terjadi dan menyebabkan kepunaan spesies tertentu di beberapa negara. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu presentasi dari tiap-tiap kelompok, dan tiap-tiap kelompok presentasinya sangat bagus, tetapi ada yang paling bagus. Jadi semuanya bagus, tapi ada yang paling bagus. Dan untuk presentasi yang paling bagus, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, kelompok. Oke, sekarang kertas kartonnya silakan dikumpul kembali. Jangan ya. Oke, silakan diantar. Oke, kelompok 4 mana? Oke, sekarang kalian silakan duduk kembali ke tempat duduk semula. Bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini sama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesimpulan antara apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Melalui video ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah,
Dampak dari pemanasan global ini pertama menyebabkan peningkatan suhu. Yang kedua cairnya es ditutup. Yang ketiga naiknya air ke permukaan laut. Yang keempat hilangnya salju di puncak jaya. Yang kelima memicu cuaca ekstrim. Dan yang keenam menyebabkan penggunaan spesies tertentu. Jadi mari kita mencegah untuk pemanasan global ini terjadi dengan cara yang pertama kita hemat energi. Yang kedua jalan kaki atau gunakan transportasi publik. Yang ketiga beralih ke kendaraan listrik. Yang keempat perbanyak makan sayur karena makan sayur akan mengurangi efek gas rumah kaca. Lalu yang kelima lakukan 3R, reuse, recycle, dan lakukan reboisasi atau menanam pohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Jadi bagus sekali ya. Jadi materi kita hari ini tentang pemanasan global. Oke. Adapun yang memicu penyebab dari pemanasan global itu adalah perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim merupakan perubahan pola maupun interaktif unsur iklim pada periode waktu jangka panjang. Oke, ini kenapa perubahan iklim dapat terjadi karena adanya pemanasan global. Pemanasan global itu erat kaitannya dengan peningkatan rata-rata permukaan bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Jadi untuk mengurangi pemanasan global kita harus mengurangi emisi dari gas karbon dioksida, ya. Dan kita juga mengurangi asap kendaraan bermotor. Apalagi melakukan reboisasi. Jadi itu adalah solusi agar tidak terjadinya pemanasan global. Untuk kita bisa mengurangi dampak dari pemanasan global. Oke, jadi aku akan menanyakan refleksi ini. Oke, sekarang bagaimana perasaan yang kalian rasakan pada saat pembelajaran tadi? Kalian silakan pilih emot yang mana? 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Oke, semua pilih nomor 4? Iya. Berarti kalian senang dengan materi hari ini ya? Iya. Oke, sekarang jadi materi kita hari ini sudah selesai dan untuk itu kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa nih. Oke, jadi materi kita hari ini sudah selesai dan insya Allah kita akan lanjut lagi minggu depan ya. Dengan materi yang baru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.